Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, kita akan melanjutkan kuliah kita terkait dengan mata kuliah fisika komputasi atau kita juga dapat menyebutnya metode numerik. Jika di sebelumnya kita sudah banyak membahas terkait dengan persamaan diferensial, khususnya persamaan diferensial biasa, maka hari ini kita akan membahas perangkat matematik yang sering kita gunakan dalam keseharian kita di fisika, yaitu terkait dengan integral. Jadi untuk hari ini kita akan membahas tentang integral numerik ya. Nah, jadi integral tapi diselesaikan dengan metode numerik. Ada banyak metode untuk menyelesaikan integral secara numerik. Nah, kita akan bahas beberapa. Untuk kuliah kali ini kita akan membahas metode integral numerik menggunakan metodenya adalah metode trapezoid. Ini trapezoid ya. Trapezoid atau trapesium kalau bahasa Indonesianya. Untuk mereview sejenak, kita akan mendefinisikan apa itu integral. Integral dari sebuah fungsi fx dx yang diintegralkan dengan batas bawahnya adalah a, batas atasnya adalah b. Ini sama dengan f pada saat b dikurangi f pada saat a. Dengan f-nya, f besar ini kapital, adalah hasil integral dari f kecil. Dan sebenarnya integral ini kesamaannya adalah, integral ini adalah luas di bawah fungsi fx. Kalau kita gambarkan, akan lebih jelas. Ini misalnya sumbu y-nya adalah fx, kemudian sumbu x-nya adalah x. Maka ketika ada sebuah fungsi, ini contoh fungsinya, warna merah ini, fungsi ini memenuhi, kita bisa tuliskan fx. Nah, yang dimaksud dengan integral itu adalah seluruh luas di bawah ini kurva atau fungsi fx ini. Jadi luas di bawah fungsi fx ini yang disebut dengan integral. Jadi
integral kalau dalam kurva ini sama dengan luas di bawah fungsi f(x). Kemudian ketika kita menggunakan metode trapezoid atau metode trapesium untuk menyelesaikan integral dari fungsi f(x) ini. Nah, ini kita dapat melakukan pendekatannya sebagai berikut nih. Ini pendekatan trapesium atau bidang trapesium. Jika ada sebuah fungsi, ini fungsinya, ini f(x). Kemudian kita ingin menyelesaikan integralnya secara numerik, yaitu dengan menggunakan metode trapesium. Kita dapat membuatnya seperti ini. Jadi ketika kita ingin menyelesaikan studi kasus dari sebuah persamaan f(x) yang kita ingin tahu integralnya atau luas di bawah fungsi tersebut, maka kita dapat membuatnya dengan menggunakan metode trapezoid. Nah, ini salah satu pendekatan yang dapat kita lakukan, yaitu ini trapesium satu grid ya. Jadi ada satu buah trapesium. Ya, pendekatannya adalah titik A ini titik awal fungsi, kemudian titik B ini titik akhir fungsi yang ingin kita tinjau integralnya. Kemudian di sini pendekatannya, karena dia bentuknya adalah trapesium, kita gambar ulang trapesiumnya. Maka trapesium ini terdiri dari dua buah luasan. Ini bidang 1, ini bidang 2. Bidang 1 ini karena batasnya dari A sampai B, X pada saat A dan X pada saat B. Ini misalnya kita simbolkan jarak dari A ke B ini sebagai H. Berarti di sini ini adalah H. Panjangnya H.
Kemudian lebarnya di sini adalah FA. Ini FA. Ini FA ya. Kemudian kalau ini jarak dari sini ke sini, ini adalah FB dikurangi FA. Sehingga kalau kita cari integralnya, integral atau luasnya, maka ini terdiri dari luas bidang 1 ditambah luas bidang 2. Nah, untuk luas bidang 1, luasnya karena dia bentuknya persegi panjang, ya langsung H dikali dengan FA. Kemudian luas yang kedua, nah bentuknya adalah segitiga, maka di sini setengah, sisinya adalah H, kemudian tingginya di sini adalah FB min FA. Sehingga nanti kita akan memperoleh HFA ditambah setengah HFB dikurangi setengah HFA. Nah, ini HFA dikurangi setengah HFA adalah setengah HFA. Sehingga kita akan memperoleh H per 2 FA ditambah H per 2 FB. Nah, sehingga kalau H-nya kita keluarkan, kita akan memperoleh rumus untuk integral secara trapezoid. Ini adalah H per 2, yaitu FA ditambah FB. Pendekatan ini adalah pendekatan untuk satu grid. Ya, satu grid itu satu bidang trapesium. Nah, ketika kita membuat banyak bidang, tentu akan lebih akurat. Nah, di sini ini masih terdapat error. Ini error ya. Ini adalah nilai error. Ini error dari metode trapesium. Jadi masih ada error. Nah, untuk mengurangi error itu, kita dapat melakukannya dengan memperbanyak jumlah grid. Jumlah grid. Jadi jumlah grid itu adalah jumlah bidang trapesium untuk memenuhi fungsi fx-nya. Sehingga nilai errornya akan lebih kecil. Ini untuk trapezoid single grid. Rumus ini adalah rumus trapezoid single grid. Nah, untuk berikutnya kita akan membuat formulasi integral dengan menggunakan trapezoid multi grid. Nah, kita buat untuk yang metode trapezoid. Multigrid atau banyak bidang. Nah, ini kita contohkan saja dalam kurva atau grafik. Misalnya ada sebuah fungsi fx. Ini fungsinya yang warna
merah. Kemudian kita ingin mencari ini fx, mencari integral dari fx ini atau luas di bawah kurva fx. Maka kita dapat membuatnya menjadi multigrid. Nah, kita contohkan. Ini misalnya kita bagi menjadi beberapa grid. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 grid. Yang kita hubungkan ini masing-masing menjadi bentuk trapesium. Maka di sini nilai errornya ketika kita membuat lebih banyak grid, nilai errornya akan semakin kecil. Jadi error, ini nilai error atau selisih antara fungsi dengan pendekatan trapesium ini akan semakin kecil. Ketika jumlah gridnya kita tambah. Nah, jadi jumlah gridnya kita tingkatkan, tujuannya adalah untuk menurunkan nilai error agar errornya menjadi lebih kecil. Nah, kemudian bagaimana formulasinya? Ini titik pertama adalah X pada saat 0. Kemudian yang titik akhir ini adalah X pada saat N. Dengan X pada saat 0-nya ini adalah A. X pada saat N-nya adalah B. Kemudian selisih antara satu garis dengan garis berikutnya. Nah, ini kita sebut saja ini H. Ini adalah H. Nah, sehingga H-nya sendiri kita dapat deklarasikan H ini adalah B dikurangi A dibagi dengan jumlah grid yang kita inginkan. Misalnya adalah N. Nah, ini adalah formulasi untuk menentukan jarak dari satu garis ke garis berikutnya. Nah, N-nya di sini adalah jumlah grid, B-nya adalah X akhir, A-nya adalah X awal. Maka kita dapat memformulasikan ulang atau mendefinisikan ulang integral. Integralnya yaitu adalah integral dari A sampai B, fungsinya adalah fx dx. Ini dapat kita tulis ini sebagai integral dari x0 sampai x1 fx dx ditambah
integral dari X1 sampai dengan X2 fx dx ditambah seterusnya sampai dengan integral dari xn-1 sampai xn fx dx. Sehingga kalau kita buat dalam bentuk solusi trapezoidnya, sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa integral dengan menggunakan trapezoid adalah H/2 dikali dengan FA ditambah FB. Nah, FA FB-nya adalah batas bawah dan batas atas. Maka kita di sini dapat menuliskan ini sama dengan ini adalah H/2 ini fx0 ditambah fx1 kemudian ditambah H/2 dikali dengan fx1 ditambah fx2 ditambah seterusnya, kemudian dijumlahkan dengan yang H/2 ini adalah fxn-1 ditambah fx pada saat n. Nah, formulasi ini kalau mau dipersingkat kita akan memperoleh ini H/2 ini dalam kurung fx0 ditambah, nah ini fx1 di sini fx1, ini fx2 di sebelahnya juga akan ada fx2 dan seterusnya sampai fx n-1. Maka di sini kita dapat menuliskan 2 dikali dengan sigma fxi dengan i-nya mulai dari 1 sampai i-nya adalah n-1. Kemudian dijumlahkan dengan fx pada saat n. Ini adalah integralnya. Nah, jadi kita sudah memperoleh formulasi untuk integral multigrid atau trapezoid multigrid. Ini adalah formulasi trapezoid multigrid. Untuk studi kasusnya kita buat dengan yang paling sederhana terlebih dahulu. Contoh. Ada sebuah fungsi fx
dengan rumusnya adalah X kuadrat ditambah 4. Maka kita ingin mencari berapakah integralnya X kuadrat plus 4 ini. Pertanyaannya adalah tentukan integral dengan batas bawahnya hanya 0 dan batas atasnya adalah 2. Nah, solusi. Nah, ini solusinya kita buat dua cara. Cara yang pertama adalah cara biasa, secara eksak. Integral dari fx dx dari A sampai B. Fx ini adalah x kuadrat ditambah 4 dx dengan batas bawahnya 0, batas atasnya 2. Maka integralnya di sini adalah 1/3 x pangkat 3 ditambah 4x dengan batasnya dari 0 sampai 2. Maka solusinya di sini integralnya adalah 1/3 2 pangkat 3 ditambah 4 dikali 2 dikurangi 0. Ini integralnya adalah hasilnya 1/3 kali 8 ditambah 8. Ini 8/3 ditambah 8. Atau 8/3 ditambah 24/3. Ini hasilnya adalah 32/3. Kalau kita numerikan, kita dapat hitung 32 dibagi 3, hasilnya adalah 10,66. 6-nya banyak belakangnya. Ini adalah 10,6667. Kita buat 4 angka di belakang koma. Ini adalah secara eksak. Kemudian kita selesaikan ini secara numerik dengan cara manual dulu. Cara yang pertama adalah dengan trapezoid, single trapezoid. Trapezoid single grid. Dengan gridnya adalah grid tunggal. Maka kita dapat menentukan di sini I-nya adalah H/2 FA ditambah FB. Maka di sini kita dapat menentukan H-nya adalah B dikurangi A dibagi N, N-nya 1. Maka di sini H-nya adalah, kita sudah tahu B-nya adalah 2. B min A dibagi N. Ini 2 dikurangi 0 dibagi 1. Hasilnya adalah 2. Ini H-nya. Kemudian FA-nya. F pada saat A. A-nya adalah 0. Nah, karena di sini rumusnya adalah X kuadrat ditambah 4, maka di sini ini X kuadrat 0 kuadrat ditambah 4, maka hasilnya adalah 4. Kemudian FB
FB di sini adalah F pada saat 2, maka sesuai dengan fungsinya 2 kuadrat ditambah 4. Ini hasilnya adalah 4 ditambah 4, 8. Sehingga I atau integral dengan trapezoid single grid, 1 grid. Nah, ini ada errornya pasti. Nah, ini H/2, ini 2 dibagi 2. FA-nya adalah 4 ditambah FB-nya 8. Maka hasilnya adalah 12. Nah, ini ketika kita menggunakan single grid. Ini 12. Baik, tadi kita sudah menghasilkan hasil integralnya adalah untuk trapezoid single grid ini adalah 12, sedangkan berdasarkan eksaknya adalah 10,6667. Jadi nilai errornya masih sangat tinggi ketika kita menggunakan trapezoid single grid. Kemudian kita akan coba meningkatkan jumlah grid dari metode trapezoid ini. Nah, misalnya kita akan menggunakan metodenya adalah trapezoid 3 grid atau triple grid. Jadi multinya kita gunakan 3 grid. Trapezoid 3 grid ya. Ketika kita menggunakan 3 grid di sini, maka formulasinya berdasarkan formulasi yang multi grid ini. H/2 dikali Fx0 ditambah 2 sigma dari I dari 1 sampai dengan N-1 Fx I. Kemudian ditambahkan dengan F fungsi pada saat Xn. Maka kita dapat menentukan di sini pada saat 3 grid, yaitu H/2 untuk yang pertama adalah Fx0, kemudian ditambahkan dengan 2Fx1 ditambah dengan 2Fx2, kemudian yang terakhir adalah Fx3. Dengan H-nya di sini, ini gridnya ada 3 ya. Dari garis pertamanya 0, 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3. Jadi ada 3 bidang trapesium. Kemudian kita tentukan H-nya di sini. H-nya adalah B dikurangi A dibagi N. B-nya adalah 2. Kemudian A-nya di sini adalah 0. N-nya jumlah gridnya 3. Jadi selisih dari satu garis ke garis lainnya adalah 2/3. Maka untuk yang pertama Fx0 kita tentukan dulu. F pada saat X0, F pada saat X0 ini, X0-nya adalah 0. Yang pertama 0. Kemudian fungsinya di sini adalah 0 kuadrat ditambah 4. Hasilnya adalah 4. Kemudian untuk Fx1. Fx1 karena selisihnya di sini H-nya adalah 2/3, maka dari 0 ditambah 2/3. Nah, maka ini adalah F pada saat 2/3. Nah, sehingga ini 2/3 kuadrat ditambah 4. Hasilnya di sini adalah 4/9 ditambah 4. Hasilnya di sini kita dapat 4/9 ditambah 4-nya kita ubah menjadi 36/9. Karena 36/9 itu 4 juga. Hasilnya adalah 40/9. Kemudian Fx2.
fx2 ini adalah 2/3 ditambah 2/3. Hasilnya adalah f pada saat 4/3. Maka kita dapat menentukan fungsi pada saat 4/3, x-nya 4/3 kuadrat ditambah 4. 4 ini 16 bagi 9 ditambah 4. Atau di sini 16/9 ditambah 36/9. Hasilnya di sini adalah 12, 1, 2, 5. 52/9. 52/9. Kemudian fx pada saat x3. F pada saat x3 yaitu f pada saat 6/3. 6/3 itu pada saat 2. Nah, pada saat 2 di sini berarti 2 kuadrat ditambah 4. Hasilnya adalah 4 ditambah 4 sama dengan 8. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan I-nya. I-nya di sini atau integralnya yaitu 2/3 H-nya dibagi 2. Kemudian dikalikan dengan fx0, 4. Kemudian 2 dikali fx1. Fx1 di sini adalah 40/9 ditambah 2 dikali fx2 yaitu 52/9. Kemudian ditambah fx3 yaitu 8. Maka di sini kita akan memperoleh I-nya di sini adalah 1/3. Kemudian kita hitung 4 ditambah 8 ditambah 80/9 kemudian ditambah 104/9. Ini hasilnya adalah 32 atau kita langsung saja dibagi 3. Ini hasil menggunakan kalkulator ya supaya lebih mudah. 10,8148. Nah, ini kita sudah dapat membandingkan ketika hasil eksaknya di sini adalah 10,6667. Kemudian dengan menggunakan single grid, ini errornya lumayan karena hasil single grid ini adalah 12. Nah, ketika kita meningkatkan jumlah grid yang awalnya 1 grid menjadi 3 grid, maka nilai errornya akan semakin berkurang. Eksaknya adalah 10,6667. Nah, di sini yang diperoleh secara numerik adalah 10,8148 ketika kita menggunakan 3 grid. Tentu ketika kita meningkatkan jumlah gridnya, nilai errornya akan lebih kecil lagi. Jadi sangat efektif. Nah, perhitungan ini sekilas tampak bahwa metode numerik ini caranya lebih panjang dibandingkan dengan metode eksak. Tapi sebenarnya tidak juga ketika kita menggunakan software ataupun pemrograman. Kalau menghitung manual memang panjang.
Apalagi ketika kita meningkatkan jumlah grid-nya menjadi 10, 100, atau 1000, maka akan kesulitan kalau perhitungannya secara manual. Maka kita membutuhkan perhitungan menggunakan komputer atau komputasi. Baik menggunakan yang paling mudah, menggunakan Excel, spreadsheet, ataupun menggunakan bahasa pemrograman seperti Python, C, MATLAB, atau yang lainnya. Maka untuk lanjutan dari kuliah ini kita akan membahas soal ini dengan menggunakan bantuan komputer, yaitu yang pertama kita akan bahas menggunakan eh, Excel, kemudian yang kedua nanti akan kita bahas pemrograman menggunakan Python, dan kita akan memperoleh cara yang lebih efektif eh, dibandingkan dengan eksak maupun perhitungannya secara manual seperti ini. Di sini hanya menunjukkan bagaimana proses ketika kita ingin menyelesaikan sebuah studi kasus dengan menggunakan eksak dan dibandingkan dengan metode numerik. Tentu metode numerik ini masih banyak kekurangannya, tapi kekurangan tersebut dapat kita tingkatkan akurasinya, atau nilai errornya dapat kita minimalisir. Nah, yaitu di sini dengan cara meningkatkan jumlah grid. Ya, kita akan lanjutkan dalam pemrograman menggunakan Excel.